Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Engkang kula tak dimakan Romo Kiai Haji Fahrul Raji sebagai dosen pembimbing makul retorika dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Awalan hayya bina nasrullah ta'ala alladzi qad a'ta'na rahmatan wa hidayatan wa taufiqan hatta nastati'a an nastami'a fi hadal makani syarif al mubarak insyaallah. Kedua kalinya selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad, Nabi sang penyeru umat, Nabi sang revolusi zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kejumutan, zaman kebodohan menuju zaman terang benderang, zaman ad-dinul Islam. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah terkait agama Islam. Saat ini kita hidup di zaman modern, di mana kita bebas untuk mengakses berbagai informasi. Kita disajikan berbagai informasi, itu baik itu informasi tentang kebenaran, baik itu informasi tentang hoak. Namun lebih banyak untuk menurut saya saat ini kita lebih banyak mendapatkan berita palsu atau banyak penyebaran berita hoak yang merajalela, banyak ujaran kebencian yang selalu diutarakan atau dipampangkan di media sosial. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Kadang hoak ini menyangkut tentang agama kita, agama Islam. Islam itu katanya ini pandang sebagai agama arogan. Islam katanya ini sebagai agama teror, karena banyak oknum yang mengatasnamakan dirinya Islam tapi tidak mencerminkan Islam, malah melakukan aksi teror. Namun ini sangat disayangkan bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, maka perlu adanya pembenaran tentang nilai-nilai Islam. Islam itu sebenarnya apa sih? Hakikat Islam itu apa? Nah, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam memberi rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya untuk umat Islam saja, namun seluruh alam semesta, baik itu umat Kristen, Buddha, Konghucu, baik itu bumi juga. Karena Islam itu bukan tentang hablum minallah, bukan tentang hablum minallah saja, melainkan hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan alam. Jadi Islam ini universal. Makanya pemikiran dalam gagasan Gus Dur, Islam disebut Islam kosmopolitan. Islam itu dinamis, bisa berkembang dalam perubahan zaman. Makanya Islam bukan hanya taklid pada zaman terdahulu. Maka jangan salah mentekstualisasikan tentang Islam. Makanya saya di sini untuk memberikan pengetahuan sedikit tentang adanya agama Islam ini apa. Nah, kita lihat historisnya. Islam dilahirkan atau Islam dihadirkan di awal di daerah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri ini diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Beliau ini manusia yang sempurna. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan juga Nabi Muhammad diutus hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa harus akhlak? Kenapa tidak keilmuan? Kenapa tidak kebudayaan? Kenapa tidak ekonomi di masyarakat Arab tersebut? Karena di masyarakat Arab ini, ketika kita melihat historisnya, bahwa masyarakat Arab ini terkenal dengan kejahiliannya, bukan hanya jahil atau bodoh secara keilmuan, melainkan menyimpang dari norma-norma. Tidak ada norma sama sekali di kaum tersebut,
di masyarakat tersebut. Karena di masyarakat tersebut yang kuasa dialah yang merajai, dialah yang menjadi pemimpin. Lalu bagaimana orang-orang yang tertindas, bagaimana orang yang lemah, maka dia akan ditindas, dijadikan budak. Makanya di era jahiliyah itu banyak ketidakadilan. Perempuan itu dijadikan benda, bukan jadikan sebagai pelengkap hidup saat ini. Kayak saat ini Islam, perempuan itu jadikan makhluk yang sangat dikerdilkan, tidak memiliki eksistensi atau persamaan derajat sama dengan laki-laki. Makanya Islam ini hadir untuk merubah hal tersebut. Sedikit pandangan menurut Imam Bukhari, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa pernikahan di era jahiliyah itu ada 4. Yang pertama nikah kayak normal saat ini. Yang kedua itu nikah di mana laki-laki, seorang suami ini mengutus istrinya untuk mendatangi laki-laki lain guna untuk mendapatkan anak yang cerdas. Nikah ini disebut dengan nikah istibda. Kadang seorang suami ini mengutus istrinya untuk mendatangi suatu pembesar kabilah. Gunanya apa? Guna untuk mendapatkan anak yang lebih cerdas, lebih pintar seperti kabilah tersebut. Yang ketiga, ini sekelompok orang yang dalam jumlah kurang lebih dari 10 ini mendatangi seorang wanita, yang mana nanti ketika wanita ini hamil atau wanita ini melahirkan, maka si wanita ini berbicara pada sekerombolan laki-laki tersebut, hei laki-laki, hei kamu laki-laki semua, kamu telah mengetahui apa yang kamu perbuat kepada saya, inilah anakmu. Nah, maka si perempuan ini berhak memilih siapapun, baik itu bisa dengan ketampanannya, dengan kekayaannya. Si wanita ini berhak memilih, kebebasan memilih siapapun untuk dijadikan sebagai orang tuanya, orang tua dari anaknya tadi. Yang keempat, ini banyak laki-laki yang mendatangi pelacur. Nah, lalu si pelacur ini ketika dia melahirkan, maka dia mencari seorang ahli dalam bidang identifikasi atau mengidentifikasi bayi tersebut, guna untuk mengetahui kemiripan siapa sih bayi yang mirip dengan bayi ini. Maka ketika bayi ini mirip dengan si A, maka si A akan dijadikan suami dari pelacur tadi. Nah, inilah ketidakadilan, bahwa wanita dijadikan sebagai alat dipandang sebagai remeh, bahkan jadikan sebagai alat pemuas nafsu saja. Makanya Islam hadir untuk menyamaratakan semua hak dan martabat antara satu dengan satu yang lain, antara perempuan dan laki-laki, satu kabilah dengan satu kabilah lainnya, menyamaratakan dalam bentuk semua itu manusia. Nah, ini yang perlu kita lestarikan atau kita biasakan, bahwa Islam itu hadir untuk memberikan perubahan, bukan pencelaan. Ada tokoh Islam yang mengatakan bahwa, yaitu lebih tepatnya Gus Dur, mengatakan bahwa Islam itu bukan hanya tentang jubah, bukan hanya tentang jenggot, namun Islam adalah bagaimana kita bisa mengtekstualkan atau mengimplementasikan nilai Islam dalam sebuah kehidupan, apalagi kehidupan tentang kemanusiaan lebih tepatnya. Makanya banyak pemikiran Gus Dur yang mengedepankan tentang perdamaian, perwarisme, atau perwarisme bukan hanya tentang agama, namun perwarisme Gus Dur ini lebih tepatnya tentang kemanusiaan. Bagaimana kita bisa melihat melihat manusia itu tentang haknya sebagai manusia, bukan tentang agamanya. Nah, makanya kenapa Gus Dur dianggap sebagai bapak Tionghoa, karena Gus Dur membebaskan atau memberikan kebebasan demokrasi kepada orang-orang Tionghoa, yang mana dulu saat Orba ini orang Tionghoa dilarang untuk merayakan hari raya Imlek. Makanya Gus Dur ini
Sebagai presiden, dia memutuskan rantai tersebut dan membebaskan seluruh umat Tionghoa ini merayakan Imlek. Makanya Gus Dur dijadikan sebagai bapak pluralisme. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa Islam hadir bukan hanya saat untuk umat Islam, tapi untuk seluruh alam semesta, baik itu non-Islam, baik itu alam. Nah, sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Faman kana haqqin faminallah, waman kana khata'in aw nisyanin famin ainin nafsi, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.